belajar tentang malaikat. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum pastikan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang malaikat. Kalian tahu kan apa itu malaikat? Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Nah, tugas dari malaikat ini adalah mengatasi segala urusan yang ada di muka bumi ini. Jumlah malaikat ini banyak banget. Kenapa? Karena suatu ketika Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan nih ke atas. Dia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad tuh melihat Nabi Ibrahim itu sedang dikelilingi 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 cahaya. Banyak banget kan? Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa jumlah malaikat ini banyak banget. Kita nggak tahu apakah yang sedang bersama Nabi Ibrahim itu udah semuanya atau ada yang lain. Namun, jika kita menghafalkan jumlah 70.000 malaikat ini banyak banget kan, otak kita ini nggak muat gitu kan ya. Akhirnya Allah hanya mewajibkan kita untuk menghafal 10 malaikat yang namanya sudah tertulis di dalam Al-Quran. Nah, jadi kita ini diberi keringanan dong. Kita hanya diwajibkan menghafal 10 malaikat Allah. Jadi kita nggak harus repot-repot nih menghafalkan 70.000. Wah, banyak banget ya, ada si A, si B, si W. Bahkan sampai Z pun nggak nyampe 70.000. Kenalan kita pun orang-orang nggak nyampe 70.000 deh. Kita nggak bisa menghafal semuanya. Nah, Allah itu baik banget karena Allah sama kita. Allah itu memudahkan kita untuk menghafal 10 saja nama-nama malaikat Allah. Ya, ada lagunya nih. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui. Siapa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, ada 10 kan? Siapa aja tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Jadi hanya 10 nama malaikat ini yang wajib banget kita tahu dan kita pelajari. Nah, malaikat ini memiliki tugas-tugas khusus nih dari Allah. Apa saja sih tugas-tugas malaikat? Tadi yang pertama siapa? Ya, Jibril. Tugas Jibril adalah menyampaikan sebuah wahyu. Sebelumnya kan kita udah jelaskan kan malaikat Jibril ini sudah datang kepada Rasulullah dengan sebagai wujud sahabat Nabi gitu kan, berupa wujud. Nah, maksudnya apa sih, kenapa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah gitu kan? Nah, malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah karena Allah yang menyuruh. Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan sebuah wahyu. Jadi tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan sebuah wahyu dari Allah. Kemudian yang kedua, Mikail. Tugas dari malaikat Mikail adalah membagikan sebuah rezeki kepada kita semua. Pokoknya malaikat Mikail ini menjamin kesejahteraan dari umat Nabi, seperti menurunkan hujan, pekerjaan, uang, rezeki gitu aja, jodoh, apapun itu demi kesejahteraan kita. Malaikat Mikail nih yang ngurus. Baik banget kan? Misalnya hujan tiba, oh malaikat lagi baik. Hujan kan tanda baik ya, rezeki buat kita. Terus kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan uang dari ibu kita. Banyak rezeki apapun yang ada di muka bumi ini adalah dari malaikat Mikail. Bukan dari Allah, tapi melalui malaikat Mikail gitu.
Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Nah, tugas malaikat Israfil ada meniupkan trompet. Meniupkan trompet atau sangkakala. Trompetnya itu beda dong, nggak seperti trompet tahun baru yang pit, bukan seperti trompet pada saat tahun baru, bukan. Atau trompet bakul jajanan yang seperti ini juga bukan. Pokoknya trompetnya ini beda sekali, seperti gede gitu ya. Nah, malaikat Israfil ini belum melakukan tugasnya sama sekali. Kenapa? Karena Allah belum menyuruhnya. Nah, tugas malaikat Israfil ini kan meniupkan sebuah trompet. Nah, trompet ini akan ditiupkan 2 kali, hanya 2 kali. Dan yang pertama pun belum ditiupkan. Kapan waktu meniupkannya? Nah, tiupan pertama akan dibunyikan pada saat hampir tiba waktunya pada saat hari kiamat. Kenapa? Karena fungsi tiupan pertama ini adalah mematikan semua umat manusia. Ya, lebih tepatnya umat-umat yang baik. Allah baik banget. Allah menyuruh malaikat Israfil untuk mematikan orang-orang muslim yang baik, yang mentaati Allah agar segera mati. Kenapa? Tujuannya apa? Kenapa sih Allah mau membunuh kita? Bukan membunuh, Allah menyelamatkan kita. Karena pada saat hari kiamat itu akan hancur banget bumi ini. Ya banjir, ya topan, ya tsunami, ya gunung meletus. Jadi Allah tuh gak mau kita merasakan hal-hal seperti itu. Allah gak mau kita kesakitan. Makanya Allah mematikan kita semua. Nah, itu fungsi trompet yang pertama. Terus yang keduanya buat apa? Kapan dibunyikannya? Nah, trompet kedua ini dibunyikan pada saat di akhirat nanti. Ketika kita semua sudah mati, sudah berada di akhirat nanti, sudah diangkat. Lalu Allah menyuruh malaikat Israfil, "Wahai Israfil, tiupkan kembali trompetmu. Hidupkan kembali orang-orang ini." Nah, saat itulah trompet kedua dibunyikan, gitu kan ya. Trompet kedua dibunyikan, nah fungsinya itu untuk menghidupkan kita semua. Pada saat di akhirat nanti kita semua akan dihidupkan kembali. Tujuannya apa? Allah akan menghitung amal kita semua. Mana yang baik, mana yang jahat. Timbangannya tuh, oh orang ini lebih banyak baiknya, maka dia masuk surga. Oh orang ini masuk neraka deh. Maka dari itu kita harus senantiasa berbuat baik. Nah, selanjutnya yang keempat, malaikat siapa tadi? Malaikat Israel. Nah, tugas dari malaikat Israel ini adalah mencabut nyawa. Saat ajal tiba, saat mau tiba, saat waktunya kita untuk mati, maka malaikat Israel yang menyabutnya. Nah, malaikat Israel ini juga bisa berubah-ubah wujud loh. Apa ya? Seperti apa gitu kan? Nah, saat malaikat Israel ini akan menyabut nyawa orang-orang baik, maka dia akan berubah wujud seperti cahaya putih, yang ganteng, yang cantik, pokoknya yang enak dipandang lah, yang baik banget ya. Jadi kan kita akan dengan senang hati ikut bersama malaikat Israel, nggak akan merasakan sakit apapun gitu. Tapi beda nih kalau kita jahat, kalau kita banyak keburukan, sering bohong, sering mencuri, sering apapun itu. Dan pada saat waktunya ajal kita tiba, malaikat Israel ini akan datang dengan wujud yang menyeramkan, yang besar, dengan badan hitam, gede, pokoknya serem kayak preman-preman di pasar gitu kan. Pokoknya serem, makanya kita takut. Terus nyapunya nanti sakit gimana gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus berbuat baik agar disambut baik oleh malaikat. Kemudian selanjutnya, jadi siapa aja sih? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir. Munkar Nakir ini kerjanya bareng loh, ada temennya ya, enak ya. Nah, Munkar Nakir ini kerjanya bareng, yaitu menanyai manusia atau orang-orang ketika di alam kubur nanti. Saat kita sudah meninggal, kan kita dikubur. Lah pada saat di kuburannya ini, malaikat Munkar dan Nakir ini akan menanyai kita, siapa Tuhanmu?
siapa rasulmu, apa agamamu gitu. Dia akan menanya kita pertanyaan-pertanyaan itu untuk menguji keimanan kita. Jadi kita harus tahu nih, agama kita apa, Tuhan kita siapa, Rasul kita siapa, bagaimana bunyi 2 kalimat syahadat gitu. Jadi nanti ketika kita sudah mati di alam kubur nanti, kita akan ditanyai pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siap-siap ya. Enggak deh. Terus selanjutnya malaikat Raqib, Atid. Malaikat Raqib dan Atid ini adalah mencatat apa ya? Mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Jadi dia tuh ada di sini nih, di sebelah kita. Nah yang sebelah kanan nih, sebelah kanan ada malaikat Raqib. Nah tugas dari malaikat Raqib ini mencatat semua amal baik kita. Misalnya nih, kita berbuat baik, kita bersedekah, oh si A melakukan sedekah pada hari ini jam segini, nanti akan dicatat oleh malaikat Raqib. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, tuh kita berzakat, iya, kita menolong orang gitu. Pokoknya yang baik-baik akan dicatat oleh malaikat Raqib. Terus ada juga nih di sini yang sebelah kiri, yaitu malaikat Atid. Dia akan mencatat semua perbuatan buruk kita. Oh si A nakal sama ini si B gitu, dia suka jahat sama si B, dia suka mencuri, dia suka berbohong, dia tidak baik, itu akan dicatat oleh malaikat Atid. Jadi di sisi kita ini ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat semua perbuatan kita di muka bumi ini. Jadi kita harus tahu nih, ketika kita melakukan sebuah kejahatan, misalnya mau ngambil uang ibu, oh ya kan nanti ada malaikat Atidnya nyatet kita, mending gak jadi deh, mending gak usah deh daripada nanti jadi dosa gitu kan. Lah ketika kita gak jadi, malaikat Raqib akan mencatat kita. Tidak jadi mengambil uang itu akan dicatat sebagai perbuatan baik. Kenapa? Saat kita tidak jadi melakukan sesuatu kejahatan, maka malaikat Raqib akan mencatatnya sebagai perbuatan baik. Namun ketika kita mau melakukan kejahatan, kita berniat nih, pokoknya aku tuh sebel banget sama dia gitu, dia jahat banget sama aku, nanti kalau pulang mau aku hadang ya, kita berniat jahat. Namun ketika pulang tiba kita tidak jadi menghadang, maka itu tidak jadi perbuatan buruk. Malaikat Atid tidak akan mencatatnya. Baik banget kan mereka, punya baik banget kan. Nah jadi kita harus selalu berbuat baik nih, kita harus berbuat baik karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Nah selanjutnya yaitu ada malaikat Malik. Nah malaikat Malik ini tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Jadi nanti di neraka ini ada malaikat Malik yang akan menjaga pintunya. Dia akan memberikan hukuman kepada kita yang jahat. Pokoknya dijaga, neraka ini dijaga sama malaikat Malik agar nggak ada yang keluar masuk gitu dengan mudahnya. Terus kalau pintu surga ada yang jaga nggak gitu? Surga juga ada yang menjaga. Nah yang menjaga pintu surga ini adalah malaikat Ridwan. Tugas dari malaikat Ridwan adalah menjaga pintu neraka. Nanti ketika kita mau masuk ke surga nanti ada malaikat Ridwan yang menyambut selamat datang, seperti itu. Nah itu adalah penjelasan tentang malaikat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari saya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.